Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Ramita Putri, NPM 2021127, ingin menjelaskan tentang struktur hukum tanah nasional dengan mata kuliah hukum agraria. Yang pertama ada struktur hukum tanah sebelum berlakunya UPA, yang kedua adalah struktur hukum tanah sesudah berlakunya UPA, dan yang ketiga adalah sejarah perkembangan politik pertanahan di Indonesia. Struktur hukum tanah sebelum berlakunya UPA yang pertama dengan adanya dualisme hukum agraria. Yang pertama hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Yang kedua adanya dualisme dalam hukum perdata barat. Dan yang ketiga adanya asas bahwa tanah itu mempunyai status dan hukum tersendiri yang terlepas dan tidak dipengaruhi oleh status atau hukum subjek yang menghendaki. Yang keempat adanya pluralisme dalam subjek hak. 3 penggolongan penduduk. Yang pertama ada bumi putra, timur asing, dan Eropa Barat. Selanjutnya ada perbedaan hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Yang pertama, hukum agraria adat, lembaga hukumnya diatur dalam hukum adat, sedangkan hukum agraria barat, lembaga hukumnya diatur dalam hukum perdata barat, yakni buku 2 hukum agraria adat, melahirkan tanah hak adat seperti tanah uluyat, tanah hak milik, dan tanah hak pakai. Sedangkan hukum agraria barat melahirkan tanah hak barat seperti tanah hak gendom, tanah hak opsal, tanah hak eripage, serta tanah gebruik. Yang ketiga, hukum agraria adat, tanah adat itu umumnya tidak terdaftar. Kalaupun sudah terdaftar, jumlahnya masih sedikit, misalnya tanah milik perorangan yang sudah didaftar. Sedangkan hukum agraria barat, tanah-tanah barat umumnya sudah terkait dengan bukti tertulis. Yang keempat, kalau pernah didaftar hanyalah sebagai petunjuk adanya bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya, khohir atau kitir, jadi secara yuridis bukan sebagai pembuktian hak atas tanah didasarkan pada kesaksian. Sedangkan hukum agraria barat, pendaftaran yang pernah dilakukan atas tanah tersebut mempunyai atau bernilai kekuatan bukti hak secara yuridis. Selanjutnya, struktur hukum tanah setelah berlakunya UPA. Yang pertama, dengan adanya dualisme hukum agraria berakhir setelah berlakunya UPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanggal 24 September 1960. Yang kedua, kodifikasi hukum agraria. Yang pertama, diperoleh kesatuan hukum agraria, berlaku bagi setiap WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua, diperoleh kepastian hukum bagi setiap pemilik tanah untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Yang ketiga, pemegang hak milik terjamin haknya oleh undang-undang, dilarang memiliki dan menguasai tanah orang lain tanpa didasari suatu hak. Selanjutnya, asas dalam hukum agraria nasionalisme. Yang pertama yaitu asas nasionalisme, yaitu hak milik hanya untuk WNI, larangan kepemilikan tanah bagi WNA. Yang kedua, asas non-diskriminasi, yaitu prinsip keadilan semua orang bisa memiliki hubungan dengan tanah. Yang ketiga, asas fungsi sosial dari tanah, yaitu penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya. Yang keempat, asas dikuasai negara. Pemerintah sebagai wakil negara menyelenggarakan dan mengatur masalah-masalah agrarian dengan mengeluarkan per-UU. Yang kelima, asas pemisah horizontal, yaitu memisahkan kedudukan benda-benda yang di atas tanahnya dan melekat dengan tanah dari tanahnya di mana benda-benda itu berada. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan politik hukum agraria, yaitu periode sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ada masa pemerintahan Gubernur Herman William Dendles, yang kedua masa pemerintahan Thomas Stanford Raffles, yang ketiga masa pemerintahan Johannes van den Beek, dan periode sesudah proklamasi kemerdekaan.